Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat dimanapun teman-teman berada. Sebelumnya saya ucapkan selamat buat teman-teman pejuang beasiswa BPI yang sudah lolos tahap administrasi. Tentunya video ini teman-teman nantikan karena video ini akan berisi tentang gambaran umum wawancara BPI, lalu tips dan juga spill sedikit nanti di bagian akhir video pertanyaan-pertanyaan apa yang kira-kira akan muncul pada tahap wawancara. Oleh karena itu, teman-teman terus simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke bagian inti. Nah, di video kali ini saya akan bagi dalam 3 tahap. Yang pertama, penjelasan tentang gambaran umum apa itu wawancara BPI. Lalu yang kedua, persiapan yang perlu teman-teman lakukan sebelum wawancara BPI. Dan yang terakhir adalah tips sekaligus ya sedikit bocoran pertanyaan-pertanyaan apa yang ditanyakan saat wawancara di tahun yang lalu. Kita langsung masuk ke bagian pertama ya. Yang bagian ini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum. Jadi nanti wawancara itu dilakukan secara daring menggunakan Zoom, dan di dalam Zoom meeting itu nanti kita sudah disediakan jadwalnya. Dan jadwalnya itu sebagai gambaran saja, tidak ada patokan pasti kapan jadwalnya. Bisa jadi kita diberitahukan 1 hari sebelumnya atau bahkan mungkin beberapa jam sebelumnya. Jadi teman-teman harus tetap menyiapkan diri jauh-jauh hari kalau jadwalnya itu dalam waktu dekat akan muncul. Mudah-mudahan di tahun ini ada jadwal yang lebih pasti sehingga kita bisa memperkirakan kapan kita siap begitu ya. Yang kedua yang perlu teman-teman siapkan, karena ini menggunakan Zoom, tentu bagi teman-teman yang mungkin tinggal di daerah dengan kualitas sinyal yang kurang baik, maka perlu diperhatikan ya, perlu diskenario-kan kira-kira bagaimana caranya untuk sinyal itu tetap stabil ya, karena ini nanti akan menjadi kendala teknis kalau teman-teman sekiranya tidak mempertimbangkan hal ini. Jangan sampai gara-gara kendala teknis wawancara kita menjadi tidak lancar ya. Lalu yang berikutnya, nanti kita diminta untuk memperlihatkan sekeliling saat kita wawancara, sebelah atas, sebelah kanan, sebelah kiri, belakang, lalu bagian atas kamera saat kita wawancara itu, untuk memastikan bahwa di dalam proses wawancara kita tidak ada orang yang membantu kita saat proses wawancara. Jadi pastikan teman-teman mencari tempat yang tenang, tempat yang sepi, yang tidak ada gangguan dari orang-orang di sekitar ya. Lalu yang berikutnya, nanti pewawancara terdiri dari 3 orang. 3 orang ini terdiri dari 1 orang psikolog, 1 orang akademisi, dan 1 orang praktisi. Tugas psikolog tentu memastikan bagian-bagian pertanyaan-pertanyaan psikologis yang sekiranya menjadi penentu kelancaran studi kita. Lalu tugas akademisi menanyakan terkait proposal kita, rencana studi kita, dan lain-lain yang berkaitan dengan studi. Dan praktisi tugasnya memastikan cara kerja kita, apakah cara kerja yang kita lakukan ini dianggap ya layak memenuhi standar mereka untuk mendapatkan beasiswa ini. Selain itu di dalam Zoom itu nanti ada 1 moderator yang tugasnya mengatur waktu, sehingga 1 orang ini memastikan setiap orang punya waktu masing-masing. Artinya setiap wawancara punya waktu masing-masing sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi kalau misalnya 3 orang sekitar 40 sampai 45 menit ya. Ini juga tergantung dari intensitas topik yang dibahas. Kalau mungkin seru bisa jadi bisa lebih panjang waktunya, tapi kalau mungkin sekiranya sudah cukup bagi pewawancara maka akan segera diakhiri. Dalam proses wawancara itu kita tidak pernah tahu mana yang psikolog, mana yang akademisi,
mana yang praktisi karena mereka tidak mengenalkan dirinya, sehingga tugas kita adalah menjawab secara jelas setiap pertanyaan itu dengan tegas, dengan jelas, dengan yakin begitu ya. Jadi jangan kita kemudian berpikir oh ini psikolog, oh ini akademisi. Mungkin saja mereka berbagi peran. Itu sangat mungkin. Ya, mereka hanya menggunakan nama panggilan. Kita tidak pernah tahu nama panjangnya siapa. Jadi kalau misalnya kita googling pun nama ini, kita akan sulit untuk menemukan background pendidikannya ataupun latar belakangnya seperti apa. Ini adalah gambaran umum dari wawancara itu ya. Seperti itu kurang lebih gambaran umumnya. Silahkan dipersiapkan hal-hal yang terkait dengan teknis, terutama sinyal dan lain sebagainya. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu persiapan apa yang perlu dilakukan untuk menyambut wawancara BPI ini. Yang pertama tentu menurut saya teman-teman banyaklah berlatih ya. Berlatih wawancara. Pilih salah satu teman yang mungkin bisa jadikan partner untuk menanyai teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang kiranya berkaitan dengan proposal ataupun tujuan studi dan lain sebagainya. Ini bagian dari latihan ya. Lalu yang kedua, banyak persiapan. Semakin kita matang persiapannya, maka akan semakin mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan ditanyakan oleh pewawancara. Kita harus tahu jawaban, misalnya mengapa memilih kampus X, mengapa memilih prodi Z. Kita harus tahu alasan memilih itu. Dan kita juga harus bisa menunjukkan apa keunggulan dari kampus atau dari prodi yang kita pilih tersebut ya. Ini tentu harus sudah di luar kepala. Saat nanti ditanyakan, kita bisa memberikan jawaban yang memuaskan kepada pewawancara. Yang kedua, baca kembali proposal kita, personal statement kita, ataupun yang pernah kita tulis di dalam form administrasi kita ya. Kuasai semua bagian di situ. Setiap detail dari proposal, dari personal statement kita harus kuasai. Kalau proposal misalnya, kita harus tahu model penelitiannya seperti apa, metode yang mau kita bagaimana, teori yang mau kita gunakan bagaimana, hasilnya mungkin bahkan kita sudah tahu seperti apa. Jadi jelaskan semua itu dengan jelas, dengan lugas, dan tidak perlu bertele-tele seperti itu. Yang ketiga, saat nanti wawancara, teman-teman sebisa mungkin menjawab dengan tepat ya dan efektif, karena waktunya terbatas, sehingga setiap ada pertanyaan kita harus bisa meng-highlight ya, mengambil topik-topik penting dari pertanyaan yang ditanyakan. Kalau menanyakan soal metode ya kita jawab metodenya. Kalau menanyakan teori kita jawab teorinya. Menjawabkan urgensi kita jawab urgensinya. Jangan berbelit-belit ke bagian-bagian yang lain ya. Itu akan mengurangi ya penilaian. Yang berikutnya tentu tetap tenang saat kita ditanyai sesuatu oleh pewawancara, karena tenang ini membawa kita pada banyak hal. Kita bisa berpikir dengan ketenangan itu ya. Kita bisa menanggapi dengan bijak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pewawancara. Lalu yang berikutnya, santun dan sopan ya. Kita harus tetap menjaga tata krama saat proses wawancara itu berlangsung. Tetap harus rendah hati, sekalipun mungkin kita merasa kita banyak prestasi ya, banyak publikasi yang sudah kita lakukan, sudah banyak artikel berindeks internasional yang sudah kita publikasikan, tapi harus tetap rendah hati, karena itu menjadi poin. Kalau kita membanggakan diri, terlalu membanggakan diri, nanti jatuhnya kita terkesan sombong oleh para pewawancara. Jadi tetap rendah hati sekalipun kita banyak prestasi. Lalu yang berikutnya, tidak perlu defensif. Kalau memang teman-teman merasa tersudut ya, akui saja kelemahan itu dengan misalnya mohon maaf, ucapkan permohonan maaf bahwa teman-teman belum menguasai topik tersebut misalnya. Itu akan jauh lebih baik dibandingkan kita menjawab sesuatu yang kita tidak yakin dan kita tidak tahu sama sekali ya. Jadi tidak perlu defensif, cukup mengalir seperti apa adanya saja. Yang terakhir dan yang saya kira juga
mungkin menentukan kelulusan. Kadang-kadang ada pewawancara yang meminta kita menjawab dengan bahasa Inggris. Ini tentu harus dipersiapkan jawaban-jawabannya. Nah, oleh karena itu, teman-teman mungkin bisa berlatih kira-kira kalau pertanyaan seperti ini, jawaban bahasa Inggrisnya seperti ini. Ini juga harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Saya berharap wawancara dilakukan tetap dalam bahasa Indonesia, tapi kita tetap antisipasi karena berkaca dari pengalaman tahun sebelumnya ada beberapa pewawancara yang menanyai calon penerima beasiswanya dengan bahasa Inggris, padahal mereka tujuan studinya adalah dalam negeri. Tapi ini tetap harus kita persiapkan, ya. Seperti itu. Ini bagian yang perlu kita persiapkan pada saat sebelum sesi wawancara, ya teman-teman. Nah, berikutnya yang paling penting adalah apa saja pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya ditanyakan saat wawancara. Ini saya rangkum dari pengalaman saya di tahun sebelumnya, ya. Tentu ini tidak bisa dijadikan dasar 100% sama seperti ini. Tidak bisa, karena ini hanya gambaran, ya, dari tahun sebelumnya. Tapi mudah-mudahan dari gambaran ini bisa memberikan sedikit persiapan bagi teman-teman. Sekiranya nanti ada pertanyaan seperti ini, maka saya akan menjawab seperti ini, ya. Nah, pertanyaannya seperti apa? Kita akan di sini saya sudah kelompokkan beberapa. Ada yang pertanyaan berkaitan dengan proposal dan studi kita, lalu ada juga pertanyaan yang psikologis, ya, pertanyaan psikologis. Oke, misalnya kita lihat di situ ada pertanyaan tentang topik penelitian, ya. Lalu mengapa penelitian ini menarik dan penting untuk dibiayai oleh BPI. Nah, ini tentu teman-teman harus sudah punya jawabannya, ya. Mengapa topik yang teman-teman pilih itu menarik dan penting untuk dibiayai oleh BPI. Ini harus punya strategi menjawab pertanyaan ini. Lalu misalnya pertanyaan, apa urgensi penelitian teman-teman untuk Indonesia? Ini harus bisa dikaitkan, ya. Apa pentingnya penelitian yang akan teman-teman lakukan bagi Indonesia ke depan? Lalu ada pertanyaan misalnya seperti ini lagi, apa bayangan temuan penelitian yang Anda lakukan? Ini juga harus diperkirakan, kira-kira kalau ada pertanyaan seperti ini saya harus menjawab bagaimana. Apa novelty, ya, ini biasanya umum, teman-teman pasti tahu novelty dari setiap penelitian yang teman-teman lakukan. Apa kontribusi nyata dari penelitian teman-teman, ya. Lalu apakah sudah mendapat promotor atau belum? Ini tentu dijawab sejujurnya. Kalau belum nggak apa-apa, sampaikan belum. Kalau sudah perlu dijelaskan siapa promotornya. Lalu apakah ada hasil berupa produk, ya, yang sekiranya bisa dikontribusikan oleh penelitian teman-teman, dan seterusnya yang berkaitan dengan penelitian. Berikutnya juga sangat penting, ini perlu dijawab adalah apa kaitan penelitian Anda dengan kebutuhan di kampus, ya, di tempat kita mengajar. Ini saya kira harus dijawab, ya, harus bisa dijawab. Kita masuk ke bagian yang bawah ini sudah masuk ke pertanyaan psikologi, ya. Misalnya ada pertanyaan, kalau ditawari jabatan struktural oleh kampus, apa jabatan yang Anda inginkan? Tentu ini konteksnya setelah studi, ya. Teman-teman harus bisa menjawab itu tanpa memperlihatkan ambisi yang begitu menggebu-gebu, begitu, ya. Tetap harus santun dan lain sebagainya. Lalu misalnya ada juga pertanyaan, ini masih pertanyaan psikologi, bagaimana cara move on dari kegagalan, ya. Ini tentu setiap kita harus punya jawabannya masing-masing. Yang berikutnya misalnya bagaimana cara menyikapi kalau ada kasus plagiarisme, lalu apa pencapaian terbesar, lalu seberapa yakin Anda lulus studi tepat waktu. Ini juga harus dijawab, ya. Apakah 80%, 70%, 100%, ini harus dijawab, ya. Kalau 100% bagaimana caranya, 80% bagaimana caranya. Lalu apa tantangan, ya, yang harus teman-teman hadapi selama studi. Ini paling penting, mengapa memilih BPI, ya. Mengapa memilih BPI dan mengapa teman-teman harus mendapatkan BPI tahun ini. Ini biasanya di akhir sesi setelah wawancara itu dilakukan, ada pertanyaan itu, mengapa Anda layak untuk mendapatkan beasiswa BPI. Ini tentu harus dituliskan, ya. Kalau menurut saya pertanyaan-pertanyaan ini harus dituliskan, lalu kemudian teman-teman buat konsep di bawahnya berupa jawabannya.
Jadi saat ada pertanyaan seperti itu kita sudah tahu harus menjawab seperti apa. Ya, tentu dengan dituliskan akan memudahkan kita menyusun topik-topik dan konsep-konsep yang mau kita sampaikan kepada pewawancara. Ya, teman-teman, tentu ini tidak bisa menjadi patokan bahwa ini sekali lagi 100% benar, tidak. Tentu nantinya mungkin saja ada yang seperti ini, tapi juga tentu ada pengembangan yang lain. Mudah-mudahan ini bisa memberi gambaran sedikit pada teman-teman tentang pertanyaan-pertanyaannya. Lalu yang terakhir, saya ingin memberikan tips ya kepada teman-teman apa saja yang perlu dilakukan sembari menunggu jadwal wawancara itu. Pertama tentu yang paling penting latihan. Banyaklah latihan. Semakin banyak latihan, semakin banyak persiapan, maka kita akan semakin siap menghadapi hari-hari wawancara. Saran saya, lakukan simulasi wawancara ya. Jadi mintalah satu orang via Zoom juga untuk menjadi pewawancara teman-teman. Anda bisa pilih teman Anda yang menurut Anda paling cocok begitu melakukan wawancara itu. Kalau bisa semua pertanyaan tadi ditulis lalu diberi jawaban versi tulisnya, lalu kemudian itu diberikan kepada teman Anda yang mau wawancara Anda itu, lalu dia akan menanyakan itu kepada Anda, lalu Anda akan jawab pertanyaannya sesuai apa yang sudah ditulis. Jadi itu akan memudahkan kita tentu dalam mempersiapkan apa yang nantinya dipertanyakan ya. Jadi itu penting. Lalu yang berikutnya, kuasai apa yang sudah ditulis, baik itu di proposal, baik itu di dalam personal statement, sekecil apapun harus dikuasai. Apa yang dituliskan harus dikuasai. Lalu yang berikutnya, antisipasi kemungkinan pertanyaan dari wawancara, baik antisipasi topik yang mungkin nanti muncul atau misalnya sesuatu yang kiranya tidak pernah kita prediksi tapi ternyata akan muncul, kita harus punya antisipasi jawaban-jawaban itu. Termasuk antisipasi kalau misalnya pewawancara menggunakan bahasa Inggris, kita harus siap menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dan terakhir, dan saya kira bagian yang paling penting adalah berdoa dan sekaligus juga memohon restu kepada orang tua, karena kita menyadari bahwa banyak sekali faktor eksternal yang kita tidak pernah duga itu bisa membantu kita, memberi semangat kepada kita, dan kemudian memberi jalan kita lancar dalam proses wawancara. Saya sudah membuktikan pada bagian ini bahwa restu orang tua dan doa, baik itu istri, anak, orang tua ataupun keluarga besar itu mempengaruhi bagaimana kesuksesan kita ya, dan kelancaran kita. Jadi tetap berusaha sembari berdoa dan juga memohon restu kepada orang tua. Saya kira seperti itu teman-teman apa yang ingin saya ceritakan di dalam video ini. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman, gambaran kepada teman-teman, sekaligus informasi apa saja yang perlu dipersiapkan pada saat wawancara beasiswa BPI. Harapan saya semoga wawancara teman-teman berjalan dengan lancar dan teman-teman dapat kebahagiaan menjadi salah satu awardee BPI tahun 2020, menjadi bagian dari seluruh keluarga besar awardee BPI Indonesia. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa.